Pak Kades ini udah beberapa kali dapat juara nih, Pak Kades nih. Bisa dijelaskan enggak nih Pak Kades ini apa sih, berat juga nih Pak Kades nih. Jadi itu yang terakhir kita mendapatkan penghargaan. Itu namanya apa? Paralegal Justice Academy. Paralegal Justice Award tahun 2023 dari Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kemenhumkam ya. Jadi 3 lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program OMAT, Obrolan Camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Kali ini saya berada di Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka. Desa Cikolelet ini berhasil menjadi desa pariwisata yang disahkan oleh Kementerian Perekonomian dan Pariwisata Bapak Sandiaga Uno. Untuk lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi bagaimana sih sebuah desa bisa sukses mengembangkan desa wisata, yuk kita ngobrol dengan Pak Kadesnya. Assalamualaikum, Pak Kades lagi apa? Waalaikumsalam, Bu Camat. Gimana, sehat? Alhamdulillah, kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu Camat? Ya, makasih. Saya kesini sengaja nih jauh-jauh dari Serang, dari Waringin Kurung, pengen tahu mengenai Desa Cikolelet, seperti apa desa wisata yang selalu menang kategori desa wisata LKBA. Gitu. Terima kasih nih Bu Camat sudah berkunjung ke Desa Cikolelet melalui program channelnya BOMAT ya? Ya, OMAT. Obrolan Camat. Hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Pak Kades, saya pengen diantar jalan-jalan nih. Ada apa aja sih di Desa Cikolelet ini? Yuk. Baik, ini yang di sini kan ini kampung titik nol kunjungan wisata. Nah, jadi di sini ada berbagai kegiatan-kegiatan baik atraksi maupun akomodasi ya. Di sini ada homestay sekitar 25 kamar, kemudian ada tempat-tempat kegiatan pertunjukan dan lain-lain. Nah, saya pengen tahu lokasi-lokasinya. Ada kafe, terus kemudian di situ juga ada peta nih. Pak Kades bisa tunjukkan ke saya. Yuk. Nah, Pak Kades, kita jalan-jalan nih. Tadi dari titik nol ya. Titik nol itu rumah Pak Kades ya? Ya, titik nol itu. Ya, sebenarnya di sini titik nol itu di sini. Oh, di sini. Nah, Pak Kades bisa jelaskan nggak sih konsep dari gapura yang sudah Pak Kades buat ini? Ini kan konsepnya konsep rumah bambu ya. Rumah bambu. Kalau dulu itu kan welit. Welit? Khas jadi mana itu? Filosofinya welit. Khas Cikolelet, khas kita di Serang Barat kan dulu sebelum ada rumah-rumah ini, kita menggunakan dulu ya rumah dari bambu. Ini konsep leit, yaitu leit tempat menyimpan padi gitu. Kalau sekarang sih sudah tidak ada. Nah, ini kita coba dengan filosofi ini kita membuat semacam gapura. Pada waktu itu kita membuat gapura ini pada rencana awal mengadakan Festival Desa Wisata Cikolelet di tahun 2023 ini. Kita buat dan ini dibuat oleh potensi-potensi yang ada di sini. Jadi yang membuatnya masyarakat di sini. Yang mendesainnya. Mendesainnya itu memang ini adalah ciri khas leit tadi itu. Apa namanya isinya yang padi itu? Apa namanya sih namanya? Iya, tempat penyimpanan padi kalau lumbung kalau dulu. Lumbung padi. Ini bentuknya kayak gini unik ya Pak Kades ya. Saya pikir ini rumah apa bentuknya kayak ini, ternyata memang dulunya tuh leit namanya leit. Nah, kalau ini apa nih Pak Kades? Ini homestay. Kita seperti kita ketahui di Kampung Kopi ini, di Kampung Mengkol ini, di RT 02, RK 08 ini ada sekitar, kalau homestay itu kan yang kamarnya dia menyatu dengan penduduk. Sehingga kemudian si wisatawan itu bisa berinteraksi dengan yang mempunyai rumah penduduk. Tinggal di rumah sini penduduk. Satu rumah ini ada berapa kamar? Ini ada, kita bedakan itu kamar yang AC dan non AC. Oh, kalau yang AC berapa? Kalau yang AC itu harganya 300.000. 300. Non AC? Kalau yang non AC kita 2,5. 2,5. Biasanya berapa lama wisatawan tinggal di homestay? Tinggal di homestay biasanya tergantung paket.
ada paket-paketnya ya? Ada paket. Kita ada paket 2 hari 1 malam dan ada paket 3 hari 2 malam. Kalau yang 1 malam biasanya paketnya apa aja tuh Pak Kades? Paket 2 hari 1 malam biasanya kita menyiapkan 3 kali makan, 1 sarapan, 1 sarapan, kemudian ya penginapan sama plus mereka ada kegiatan-kegiatan atraksi. Paketnya mereka bisa paket fun game dengan angklung, dengan interaktif angklung, kemudian fun game dengan kampung ekrab, kemudian ada paket juga kampung ekrab dengan ke air terjun. Jadi datang ke ada batas minimal orangnya nggak untuk satu package itu? Untuk misalnya minimal 5 orang, minimal 10 orang. Kita untuk paket dengan berbagai atraksi kita minimal 25 orang, Bu. Oh, ada minimal 25 orang karena kan harus mempersiapkan semuanya ya, nggak bisa tuh 2 orang, 3 orang. Mungkin kalau yang 2-3 orang beda lagi paketnya ya, tapi tetap ada ya. Kunjungan biasa, tapi tidak ada interaktif. Tidak ada interaktif, ya. Paling ingin menikmati suasana di desa ini, silakan ada di homestay ini, gitu ya. Nah, kita sampai nih. Ih, lucu banget nih, unik nih Pak Kades, seperti kolosum ya. Nah, kalau di Eropa kalau di Eropa ini ceritain nih Pak Kades. Ini adalah arena pertunjukan, tapi sebenarnya ini adalah gedung serbaguna ya, gedung multifungsi serbaguna yang bisa kita gunakan untuk berbagai kegiatan, baik kegiatan kunjungan wisata, karena di sini kan nanti si wisatawan datang kita sambut di sini, tergantung atraksi tadi, tergantung mereka minta pertunjukan apa yang dipentaskan. Mengingat ada berbagai jenis kesenian tradisional yang ada di kita, seperti rudat, rampak kasidah, kemudian calung, kemudian kedang pencasilat, tergantung request mereka. Si jadi mereka diberikan pilihan-pilihan ya, gitu. Mau apa yang atraksi tetapnya, karena kita sekarang kan punya atraksi baru. Apa tuh? Konsep pertunjukan, namanya pertunjukan interaktif. Jadi si wisatawan diajak bersama-sama bermain angklung. Jadi mereka belajar angklung bareng ya. Belajar angklung bareng. Mereka ini memang ada yang ahli di sini atau memang ngambil dari luar gitu Pak? Ada beberapa angklung yang bisa dari sini, tapi kita juga ada instruktur di luar yang memang kalau setiap ada request atau pemesanan dari wisatawan kita datangkan di sini. Di latihan gitu ya, penduduk jadi, sini ya. Si instrukturnya bisa di sini, kemudian si pengunjung wisatawan di sini. Di sini. Gitu. Ini bisa menampung kapasitas sekitar 60 orang. 60 orang ya, luas juga dan ya. Kalau melebihi biasanya kita pasang kursi di sana. Iya. Kalau perlu space lebih ya bisa dan gedung kursi. Ini alhamdulillah ini berkat rekomendasi Ibu ya. Nah ini pembangunannya Pak Kades sendiri atau memang dapat bantuan dari pemerintah? Karena ini ada gedung Pokdarwis, sana fasilitas umum. Alhamdulillah pada tahun 2023 melalui rekomendasi Ibu Bupati ke Bank Jabar, ini adalah bantuan dari CSR Bank Jabar. CSR Bank Jabar. Tahun 2023 ini kita dibantu. Alhamdulillah, dan ini bangunannya kita desain sendiri dari kita yang buat, kita yang desain. Kemudian yang itu gedung Pokdarwis. Oh, jadi dalamnya ada aula lagi ya? Ada aula lagi, ada kantor-kantor, kamar-kamar, dan itu CSR dari pihak swasta itu, Bu. Kalau itu swasta, dari perusahaan PT Galeria Dunia Hijau. Nah, itu kalau misalnya desa memang ada keinginan, pasti akan banyak yang membantu ya Pak Kades. Yang penting kita memang memulai dulu ya. Akhirnya banyak mata yang akan melirik kepada kita. Ada tempat lain lagi? Nanti dulu, Pak Kades bisa main angklung belum? Kalau saya sih main angklung belum begitu mahir gitu. Coba saya mau tes. Mukul-mukul apa yang Pak Kades bisa, alat musik yang ada di sini saya mau lihat. Saya juga kurang belum mahir nih. Ini diangkat apa gimana Pak Kades? Digoyang, Bu. Digoyang. Ini digoyang. Sebenarnya ini kan tinggi seharusnya. Dudukannya kita belum buat. Nanti kita digoyang dari atas gitu. Jadi sementara duduk di bawah ngelepoh. Iya, ngelepoh. Sementara. Ngelepoh. Iya. Ini bantuan baru datang, Bu, ini. Kita dapat bantuan dari Kemenparekraf. Yang waktu tanggal 19 Agustus kemarin, Pak Menteri kesini itu, ya datang ke sini memberikan bantuan ini. Sambil bawa ini. Ya. Jadi kalau setiap bantuan-bantuan itu memang disesuaikan dengan kebutuhan ya Pak Kades. Disesuaikan dengan kebutuhan kita. Pak Kades butuhnya apa, nah itu yang didatangkan kan. Kita banyak bantuan-bantuannya alhamdulillah. Banyak, ada Pak. Yang keseniannya, ada untuk kegiatan ekonomi kreatifnya. Sama pelatihan mungkin? Sama kalau pelatihan langsung dari kementeriannya pada waktu itu. Yang bantuan-bantuan itu diantaranya bantuan untuk kegiatan ekonomi kreatifnya, ada mesin jahit, ada kemudian untuk budidaya jamur tiram, banyak.
bantuan-bantuannya dari kementerian. Jadi keterampilan pun juga dapat ya bantuan-bantuannya. Jalan lagi Pak Kades. Pak Kades ini apa ini Pak Kades? Lele. Tadi lagi tidur kasihan dibangunin tuh. Sebenarnya ini yang budidaya ini budidaya lele sangkuriang ya, lele sangkuriang. Kenapa namanya lele sangkuriang? Nah ini harus ditanyakan ke Kang Iwan, Kang Iwan? Kenapa disebut lele sangkuriang? Kenapa? Varietas aja kan. Emang ada varietas lele sangkuriang? Varietasnya lele sangkuriang namanya? Iya, lele dumbo tapi sangkuriang namanya varietas. Kenapa dia itu dayang sumbi? Apa namanya dibudidayakan udah banyak belum? Udah lumayan Teh. Sekarang di sini juga ada terbentuk kelompok. Oh ya. Ada terbentuk kelompok. Terus kok ini cuma berdua dia di situ? Kenapa Teh? Cuman ada dua. Sebenarnya kalau itu kan ikan lembat ya namanya, ikan lendi yang peternakannya yang untuk lele sangkuriang di situ. Oh ini. Ya. Dapat suka kalau panen berapa banyaknya itu? Tergantung ininya Teh, nebarnya. Apa tuh? Kalau nebar ya 5.000 ya 5 kintal gitu. Kalau misalkan FCR-nya satu persatu. Terus kalau dijual kemana aja nih? Kalau untuk pemasaran sih tidak sulit ya. Sekarang banyak tengkulak. Banyak langsung ngepul ke sini. 1,5 bulan. Biasanya seukuran berapa? Kalau di sini basing sih 10, 9, 8. 1 kilo berapa biji? 1 kilo 10 biji. Yuk kita kasih makan. Ini belum dikasih makan kan? Udah pagi banget. Oh udah pagi ini berarti makan siang. Agak minggir ke Hah? Yang Kesini ya? banyak ke belakang katanya. Oh. jebur. Biar kelihatan. Wah, luar biasa. Langsung yang banyak. Ini yang 2.000 ya ini ya? Iya, 2.500. 2.500. Ini baru 1 bulan 10 hari. 1 bulan 10 hari. Berarti tinggal 1 bulan lagi ya? Kalau yang lain kenapa pada kosong Pak Haji? Belum diisi kayaknya. Ini kemarin itu lagi jadi kendala air. Ini boleh dihabisin? Habisin. Coba lihat. Iya, itu cocok itu buat pecel lele. Masih jauh. Oh, masih kurang ya? Kecil. Terlalu kecil ya? Oh. Iya. Jadi sekarang mah lele itu nggak makannya nggak itu ya? Enggak. Full pelet ini. Full pelet ya. Pak Kades ini namanya Peta Desa Cikolelet. Peta Desa Cikolelet beserta potensi-potensinya. Potensi-potensinya. Nih tolong jelaskan dulu nih dimulai dari peta pemukiman RT 0208 Kampung Kopi atau Mengkol. Nih, ini berarti jumlah rumah ya? Jumlah rumah dan fasilitas-fasilitas yang ada. Sebenarnya udah ini sih harus diganti nih. Berikut nama-nama ini. Nama-nama pemilik kepala keluarga. Kepala keluarga yang itu ada nomor 20 ada Haji Ojat. Ojat Darojat. Ya, nomor 20 saya ini di sini. Nah, ini peta. Ada jumlahnya ada 110 ya, ada jumlah kakak ada 30. Dan ini ada di setiap kampung. Setiap kampung ada peta jumlahnya. Peta seperti ini. Jumlah penduduk. Jadi menggambarkan ada berapa kakak yang ada di sini. Kemudian ini peta destinasi wisata. Destinasi wisata. Ini foto-foto dokumen-dokumen destinasi wisata. Ada apa aja tuh? Melihat Cikolelet kan ada 4 destinasi, ada 4 daya tarik yang dikembangkan. Ada objek wisata alam, tradisi budaya, kesenian tradisional dan ekonomi kreatif. Kalau objek wisata tuh ada Curug Kembar Curug Lawang ya bagi para pencinta alam. Mungkin bisa ke sini nih, ya kan? Kampung Ekrab mungkin ada di situ. Apa tuh? Zona horor. Zona motocross, motor gunung. Ada motor ada cross. rutenya, untuk motor-motor ya. Motor gunung. Kampung Kemudian tradisi budayanya kita itu ada Ngaguradano, ada prah-prahan, pawai budaya, kemudian marhabaan, dan banyak lagi tradisinya. Syukuran. Kesenian tradisional juga ada kosida, seni calung, marawis, kendang pencaksilat, rampak kosidah, dan UMKM-nya ya. UMKM ekonomi kreatifnya. Ya. Kemudian ini peta desa. Peta desa sekaligus juga peta jalur wisata. Jalur wisatanya gimana nih? Ini kan dari mulai kantor titik nol tadi. Di mana kita? Kita ada di mana nih? Kita sekarang ada di mana? Di sini. Kita sekarang ada di sini. Oh, gerbang masuk. Terus ke ini kampung nanti ada kampung kopi.
Kampung kopi itu di sini, yang ada peternakan kambing etawa di kampung ini. Kita ada di sini. Kita sekarang ada di sini, di sini. Kita di sini. Kita kan kampung kopi. Iya. RK-nya RK Kopi, tapi kampungnya Kampung Mengkol. Kampung Mengkol, RT 1 Kampung Kopi, RT 2 Kampung Mengkol. Oh, berarti jalannya ke sini ya? Ke situ jalurnya. Kambing etawa, peternakan kambing etawa. Oh iya. Oke. Tiket B-nya sesuai huruf. Iya. Kita lanjut lagi ke tempat. Sekarang apa namanya ya? Lihat homestay. Homestay. Nah, Pak Kades, kita sampai di homestay nih. Ini homestay ini adalah rumah pribadi milik Pak Kades yang memiliki beberapa cottage ya, cottage penginapan. Tentunya sebagai penggerak harus mencontohkan lebih dulu ya kan. Nah, ini Pak Kades sudah lakukan. Bisa tolong kita lihat nih Pak di dalamnya. Ya. Duluan. Nah, ini yang sudah dibereskan bentuknya luit. Iya. Ini konsepnya desainnya luit atau tempat lumbung padi. Jadi saya pikir modelnya itu kayak Lombok gitu ya. Ya. Mirip sekarang kan memang kayak lagi rumah adat Lombok. Rumah adat Lombok memang lagi booming nih yang kayak bentuk-bentuk seperti ini. Tapi ternyata ini luit di sini juga ada ya. Luit, kalau itu luit. Luit. Nah, ini untuk 2 orang kapasitasnya. Ada kamar mandi, terus kemudian kamar mandi, kemudian ada pantry ya. Kamar mandinya. Kamar mandi ya. Nah, ini pantry ya, pantry. Nah. Oke, pantry-nya. Ya, jadi lengkap ya. Jadi ada dapur lah istilahnya. Kemudian AC, ada TV. TV. Jadi kalau yang mau datang ke sini semua fasilitas tersedia. Ada. Iya. Ini yang untuk kapasitas 2 orang. Nah, ini untuk kapasitas banyaknya. Untuk kapasitas 3 orang. 3 kapasitas ya, kapasitas 3 orang lebih. Ya, di sini bisa untuk 5 orang. Biasanya kalau untuk kunjungan-kunjungan mahasiswa dia pengen kumpul rombongan dia biasa. Bisa ya, tuh. 5 orang, 6 orang bisa di sini. Ini fasilitas yang kita siapkan juga di sini. Apalagi ini dulu resto. Nih, sini apa nih? Sama resto, area resto, tempat meeting juga bisa di sini. Bisa meeting room ya. Dan kalau tamu kebanyakan biasanya malamnya kita akan suguhkan akustik. Akustik di sini. Di atas di situ, di atasnya. Nanti sambil makan di sini. Nah, ini nih harusnya kita ini jangan hanya menciptakan desa-desa wisatanya saja, tetapi juga didukung untuk pengembangannya ya. Jadi meeting room itu meeting itu nggak harus di luar kota ya. Betul. Ternyata di desa wisata juga menyediakan. Meeting kita dengan tempat terbuka, dengan suasana alam. Apalagi kalau malam cukup, saya kira tidak kalah dengan hotel. Dinas-dinas yang mau meeting nggak usah jauh-jauh nih, sini aja untuk mengembangkan desa wisata punya kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Dan di sini kan ada package-nya ya, paket-paketnya ya, paket-paketnya. Untuk 1 orang berapa tuh? Kalau untuk paket 2 hari 1 malam per orang itu sekitar 300 udah apa aja? 5.000 termasuk makan, sarapan 3 kali? 3 kali termasuk atraksi. Itu untuk 2 hari ya? 2 hari 1 malam. Yang paket 3 hari 2 malam itu sekitar 500. Murah tuh, murah. Itu udah termasuk fasilitas meeting ya? Kalau mau meeting juga udah tersedia di sini. Jadi jangan hanya ekonomi UMKM saja ya, bela beli apalagi? Beli dan datang gitu ke sini juga. Bela, kita harus membela para pelaku usaha yang ada di Kabupaten Serang yang sudah digagas oleh Ibu Bupati tentunya ya. Betul. Kapasitas untuk makannya ini ada lumayan lah, ini banyak, tinggal kalau misalnya perlu membutuhkan tempat yang lebih ya kita kasih lagi bangku-bangku. Ini bisa muat 50-60 orang. Nah, kapasitas 60 orang bisa. Iya. Kita cari tempat duduk Pak Kades. Nanti di sana gitu. Nah, pemirsa Camat TV, kita sudah duduk di sini mau melanjutkan bincang-bincang kita dengan Mang Ojat. Beliau adalah Kepala Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Nah, gimana nih Pak Kades? Mulai merintis desa wisata ini dari kapan Pak Kades? Kita mulai merintis ya rencana pengembangan desa wisata itu sejak tahun 2017.
setelah 2 tahun sebelumnya, tahun 2015 Undang-Undang Desa disahkan. Artinya dengan diundangkannya Undang-Undang Desa, pemerintahan desa bersama masyarakat desa diberi kewenangan untuk mengelola desanya sendiri. Nah, kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Desa diiringi oleh juga bantuan yang cukup lumayan dari pemerintah berupa dana desa, kita berpikir bahwa dengan anggaran yang begitu besar, dengan kesempatan dan peluang dan otonomi yang begitu besar, kita harus berbuat banyak untuk bagaimana kemudian indeks desa membangun di Desa Cikolet ini akan terus merangkak naik. Mengingat pada tahun 2015 Cikolet itu di 2015 sebelumnya ke sana itu kita desa tertinggal. Kemudian setelah kita berinovasi di bidang pengembangan wisata pada tahun 2017 merangkak naik indeks desa membangun kita, sehingga pada tahun 2001 kemarin kita sudah masuk desa berkembang, dan pada tahun 2021 sampai sekarang kita sudah menjadi desa maju. Salah satunya itu adalah berkat inovasi yang kita kembangkan melalui desa wisata. Dalam proses pengembangan awal-awal pengembangan desa wisata, tentunya kita berpikir inovasi apa sih yang pantas untuk dikembangkan di Desa Cikolet. Mengingat sebelumnya Cikolet itu murni daerah pertanian, kemudian kegiatan-kegiatan belum mengenal wisata. Kemudian dengan kesempatan lahirnya Undang-Undang Desa itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk berinovasi. Dari segi wisata ya, untuk meningkatkan potensi wisata yang ada di desa. Dan berdasarkan potensi-potensi yang bisa dikembangkan, akhirnya kita mengkerucut inovasi kita di bidang wisata. Kenapa Cikolet mengembangkan inovasi bidang wisata? Satu, bahwa Cikolet ini masuk dalam kawasan zona wisata Anyer. Kita dari pantai Anyer saja, dari bawah, dari Hotel Akasia ke sini itu sekitar 6 km. Nggak jauh ya itu ya? Nggak jauh. Kemudian Cikolet juga ada berbagai potensi-potensi yang bisa dikembangkan untuk menjadi desa wisata. Di antaranya adalah Cikolet mempunyai kesenian tradisional. Kita ada seni seni calung, seni rudat, rampak kasida, kemudian kendang pencaksilat, itu kan potensi-potensi kesenian. Kemudian kita juga ada tradisi budaya yang mengakar di desa kita. Yang paling ini adalah tradisi budaya tahunan Ngagurah Dano. Yang awalnya tradisi budaya Ngagurah Dano ini, kan di Kabupaten Serang ini ada tradisi budaya yang berbasis air, ada dua. Yang satu Bedol Pamarayan, yang di sebelah timur. Kemudian yang di sebelah barat itu ada tradisi budaya Ngagurah Dano. Sebelum kita mengembangkan wisata, tradisi budaya Ngagurah Dano hanya menjadi tradisi budaya lokal di 4 kecamatan yang meliputi kecamatan-kecamatan di wilayah Serang Barat, seperti Kecamatan Cinangka, Mancak, Padarincang, dan Ciomas. Tapi setelah kita mengembangkan desa wisata dan kita perkenalkan, tradisi budaya ini menjadi tradisi budaya Kabupaten Serang sekarang. Dimulai dari tahun 2019 dan sampai sekarang. Kemudian tradisi budaya yang lain adalah kita ada tradisi budaya nuku, ada tradisi budaya memaca, seni bertutur, ada tradisi budaya memaca itu adalah membacakan hikayat Syekh Abdul Qadir Jalani. Memaca itu meriwayatkan Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi dalam bentuk lagam, dalam bentuk lagu. Menggunakan dalam bahasa Jawa ya, Jawa Cirebon. Kemudian dinyanyikan dalam bentuk lagu pupuh. Ada pupuh kinanti, dangdang gula, durma, dan lain-lain. Isinya adalah menceritakan tentang hikayat Syekh Abdul Qadir Jalani. Kalau dalam bahasa Arabnya manakiban, tapi kalau ini namanya memaca kalau di sini dikenal. Kemudian ada tradisi budaya perah-perahan yang dilaksanakan pada setiap bulan Muharram. Ada tradisi budaya ngiring panganten. Ngiring panganten. Kemudian juga yang ketiganya potensinya adalah Cikolet ini dibatasi oleh 2 aliran sungai, Sungai Cigede dengan Cidano ya. Cidano itu bisa ada menjadi warna wisata ke depan. Kemudian Cigede ada air terjun, objek wisata alamnya ada air terjun. Kemudian kita sekarang juga sedang mengembangkan wisata camping di pinggir sungai ini, mudah-mudahan gitu ya. Pinggir sungai. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ekonomi kreatif. Kita ada berbagai kegiatan ekonomi kreatif yang ada di Desa Cikolet. Ada peternakan kambing etawa yang memproduksi susu kambing etawa. Ada budidaya air tawar, lele sangkuriang, nila, dan lain-lain. Kemudian juga ada budidaya jamur tiram.
Kemudian ada pembuatan kopi. Ada pembuatan, makanya namanya kopi. Desa Kopi. Iya, Desa Kopi. Jadi ada 4 potensi itu yang akhirnya kita kemas menjadi satu konsep kesatuan kunjungan di Desa Wisata Cikolelet. Kaya juga ya potensi. Banyak potensi. Desa Cikolelet yang yang ada di Kecamatan Cinangka itu. Makanya kita memang sebagai orang sini harus bisa menggali sebenarnya setiap wilayah pastinya kaya akan potensi, tinggal bagaimana caranya kita menggali. Dan sebagai kepala desa ini wujud seorang kepala desa yang bisa memaksimalkan dana desa sebaik mungkin untuk membangun desanya ya. Jadi tidak terbuang tidak cuma-cuma gitu, desanya terplotting dengan baik, termanfaatkan dengan baik untuk pembangunan di desa. Nah, kalau misalnya Pak Kades ini udah beberapa kali dapat juara nih, Pak Kades nih, bisa dijelaskan enggak nih Pak Kades ini apa sih, berat juga nih Pak Kades nih? Jadi itu yang terakhir kita mendapatkan penghargaan, itu namanya Pararegal Justice Academy. Pararegal Justice Award tahun 2023 dari Mahkamah Agung dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Kemenhumkam ya. Jadi 3 lembaga negara yang menyelenggarakan itu. Dan pada kesempatan itu dari Kabupaten Serang satu-satunya yang masuk adalah Cikolelet. Kita mendapatkan 2 kategori. Kategori apa? Yang pertama adalah Pararegal Justice. Sama satu Pararegal Justice itu adalah penghargaan kepada kepala desa. Peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik di masyarakat. Nah, jadi ada misalkan konflik di internal masyarakat yang bersifatnya pidana-pidana ringan bisa kita selesaikan tanpa merusak proses hukum. Restoratif justice itu ya. Kemudian yang keduanya itu kita mendapatkan Anubuah Sasana Jagadita. Apa tuh? Jadi peran kepala desa dalam menggali potensinya di bidang pengembangan wisata. Nah itu pinter-pinter seorang pemimpin itu tahun 2023. Tahun-tahun ini kita mendapatkan. Bisa menggali potensi yang ada di wilayah, tentunya orang kita sendiri. Nah kalau ini apa nih? Kalau itu ya penghargaan terdahulu yang kemudian pada waktu itu ADWI pertama. ADWI pertama. Ada yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf RI 2021 ini. Kita menyabet 2 trofi, juara harapan kelima Desa Rintisan tingkat nasional, kemudian ini terfavorit. Dapat 2 kategori ya. Dan terfavorit ini diserahkan langsung oleh Pak Menteri pada waktu Pak Sandiaga Uno. Sekarang masih menterinya ya? Masih Pak Sandiaga Uno ya. Nah kalau ini kayaknya produk-produk UMKM-nya nih Pak Kades. Ya itu salah satu dari sekian banyaknya produk-produk UMKM warga. Ada emping, ada kemudian kopi, ada manisan buah keranji. Dan sebenarnya banyak lagi produk yang lain. Keranji ini udah jarang ini. Iya. Buahnya di sini banyak. Masih ada, kita masih ada. Ada pohonnya? Ada pohonnya. Dan ini ekspor ini kebanyakannya. Diekspor ke Timur Tengah. Emang banyak banget sampai bisa diekspor kan? Kuantitinya kalau musim tahunannya cukup banyak, kita dalam 1 tahun tuh lumayan. Kita bisa menghasilkan sekitar 50 ton untuk Desa Cikolelet. Cikolelet ya, aja? Cikolelet karena memang ya jarang di tempat lain, tapi di kita masih ada. Tapi saya nggak lihat pohonnya Pak. Ya ini kan pohonnya pohon-pohon di hutan ini, di kebun, di hutan-hutan. Ini masih banyak hutan ya? Ya, dan pohonnya ini besar seperti pohon duren, tapi kan ini mah sekilo aja juga ringan. Iya. Ya. Terus keranji. Apalagi kopi nih. Kopi jenisnya robusta. Kita buat juga di sini, diolah di sini. Ngolah sendiri, kebun sendiri, dijual sendiri. Ini namanya dari kita untuk kita oleh kita, ya kan? Dan dilaksana ini pelakunya ini dari kelompok-kelompok ekonomi kreatif, ini dari kelompok tani. Semuanya diproduksi oleh kelompok-kelompok ekonomi kreatif. Ya. Nih Pak Kades, kalau kita balik lagi ke masalah desa wisatanya, kalau misalnya itu ada berapa sih homestay di sini tuh jumlahnya selain yang ada di tempat Pak Kades nih, untuk warga-warga ada berapa? Warga-warga yang rumahnya disewakan? Kampung ini saja, ini ada 25 kamar. Oh banyak, 25 kamar dari berapa rumah? Dari sekitar di sini ada sekitar 10 rumah warga. 10 rumah, satu rumah berarti 2 kamar ya? Ada 2 kamar, ada lebih. Kemudian juga terbagi ada 2, ada homestay itu jadi si kamarnya itu menyatu dengan rumah penduduk. Kemudian ada semacam cottage ini atau pondok wisata ini terpisah. Ya Pak Kades ya. Pondok wisata ini terpisah. Ini awal-awalnya gimana sih Pak Kades untuk mengajak masyarakat supaya mau bergabung
dengan Pak Kades kan agak sulit juga ya, yang tadinya masyarakat belum tahu bagaimana konsepnya seperti apa. Nah itu tolong ceritakan deh suka dukanya membuat desa wisata supaya bisa dicontoh oleh kepala desa yang lain. Ya, perjalanan awalnya sih dalam rangka pengembangan desa wisata, dan sampai sekarang sih sebenarnya masih jauh panggang dari api ya. Kita harus terus banyak berinovasi, harus banyak mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada. Di tahap-tahap awal kita menggagas inovasi di bidang wisata ini ya cukup lumayan. Kita harus memberikan pengertian kepada masyarakat. Sebab tadi itu masyarakat kita ini kan terutama di masyarakat kampung ya, masyarakatnya religius, agamis gitu. Ketika mereka akan membentuk desa wisata gitu, ada hal-hal yang memang kesan-kesan negatif dalam pikiran. Nanti akan ada ini itu cara merubah mindset mereka itu supaya mau. Jangan-jangan nanti ketika dikembangkan menjadi desa wisata, mereka khawatir. Jadi kearifan lokal kita tergerus oleh budaya-budaya orang yang datang. Nah itu gimana? Nah kita yakinkan bahwa sebenarnya dengan mengembangkan desa wisata ini justru kita menggali potensi-potensi yang ada di desa kita. Melestarikan, menimbulkan kembali tradisi-tradisi budaya yang hampir punah, dan ini memperkenalkan kearifan lokal. Jadi si wisatawan ini justru nanti akan melihat potensi-potensi kearifan lokal yang ada di kita. Gitu. Justru dimunculkan kembali, dikembangkan kembali. Jadi kearifan lokal Desa Cikolelet tidak punah ya, justru malah berkembang dengan adanya wisatawan. Nah terus kemudian untuk pemasaran nih, promosi, pemasaran itu seperti apa nih Pak? Pemasaran yang kita lakukan sementara ini melalui link-link media sosial ya. Ada yang kita bermain di Instagram juga, ada di Facebook, kemudian di selebaran-selebaran, kemudian upaya-upaya kita juga mengundang kalangan-kalangan media untuk datang. Misalkan media televisi dan lain-lain, dan itu cukup luar biasa ya. Banyak ya support dari mereka ya. Beberapa media-media nasional juga sudah sering meliput ke sini. Nasional juga ada banyak ya, karena memang kelima nih ya, kelima desa wisata kelima se-Indonesia loh, se-Indonesia. Berarti dari berapa ratus ribu desa ya? Cikolelet kelima itu. Pada ADWI 2021 itu diikuti oleh sekitar 750 desa pada tahun 2021. 750 desa kita seleksi sampai kemudian menjadi 50 besar. 50 besar. Dan untuk tahun ini yang jadi tidak 50 besar lagi karena banyak ya, karena banyak yang ikut sekitar 1000 lebih, itu menjadi 75 desa wisata terbaik. Dan pada tahun ini alhamdulillah yang mendapatkan ADWI itu kategori, hanya satu kategori dapatnya, dia kategori oleh-oleh. Nah, itu desa wisata Kubang Baros. Kubang Baros baru kemarin tuh ya. Yang baru kemarin. Nah, kiat-kiatnya apa sih Pak Kades supaya bisa seperti Pak Kades nih menciptakan desa wisata Cikolelet dan bisa mengajak warga? Gimana nih kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya tentunya kita satu adalah bagaimana kemudian kita bisa memberikan pemahaman ya, memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait tujuan program yang akan dicanangkan. Sehingga masyarakat bisa mengerti. Jadi seorang kepala desa mengambil langkah-langkah kebijakan program itu ke arah mana tujuannya, kemudian nanti feedback hasilnya ke desa itu akan seperti apa gitu. Dan itu perlu kita jelaskan ke masyarakat. Kemudian juga ya tidak lupa ketika kita akan merintis juga tidak hanya cukup kepala desa ya. Kita juga harus menggunakan media-media atau rekan-rekan yang lain ya di luar pemerintahan desa. Maka pada waktu itu kita bentuk Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini berfungsi untuk mensosialisasikan terkait sabta pesona terhadap masyarakat. Jadi langkah-langkah awal kita bagaimana kemudian secara intens kita mensosialisasikan terkait pengembangan inovasi desa wisata yang kita kembangkan, terutama dari segi sabta pesonanya itu. Pertama yang disosialisasikan ke masyarakat itu apa tuh? Terkait misalkan kebersihan lingkungan, kemudian keamanan, kenyamanannya, kemudian kesannya, keramah tamahannya, itu kan sabta pesona ya. Bagaimana kemudian mindsetnya dirubah ketika desa sebelumnya yang sebelum menjadi desa wisata setelah jadi desa wisata. Ketika sudah menjadi desa wisata, ya masyarakat juga dituntut untuk terbuka kepada orang yang datang, tamu yang datang.
Keramah tamahannya juga harus. Bagaimana senyum, senyum sapa, ya, salam. Nah, senyum, sapa, salam. Itu wajib. Wajib ya. Itu wajib. Jadi itu, dan terus yang kita upayakan juga satu, membentuk lembagaannya, karena ketika kita akan berinovasi di bidang desa wisata, jangan salah, kelembagaannya harus dibentuk. Ada Pokdarwis, kemudian ada BUMDes. Kemudian Pokdarwis fungsinya adalah faktor penggerak utama dalam rangka pengembangan wisata. BUMDes bagaimana kemudian jasa-jasa wisata itu kita beberapa persen masuk ke BUMDes sehingga akhirnya menjadi pendapatan asli desa. Kemudian ya kelompok-kelompok yang lain juga harus kita bina. Makanya di tahun 2017 sampai 2021 kita intens dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Jadi kita undang dari pihak akademisi, pemerintah untuk mengadakan pelatihan. Memberikan pemahaman terhadap warga. Kemudian UMKM-nya juga kita didik juga ya, kita adakan pelatihan UMKM, pelatihan Pokdarwisnya juga, guide, barista dan lain-lain. Itu intens kita lakukan. Terus ya digali pelatihan untuk meningkatkan keterampilan ya, khususnya untuk wisata misalnya untuk housekeepingnya, untuk pelayannya ya. Nah kalau misalnya untuk pengelolaan tadi disebutkan BUMDes. Nah ini memakai BUMDes apa bagaimana nih pengelolaannya? Ya, otomatis karena kan konsepnya kan desa wisata. Artinya ketika konsep jadi di desa wisata itu bagaimana kemudian jasa-jasa dari sektor wisata itu nanti beberapa persen keuntungnya bisa masuk ke BUMDes. Ya, itu harus kelembagaan dan perlu diingat juga ketika kita mengembangkan desa wisata. Tolong diingat legalitas pengembangannya, dasar hukumnya juga harus dibuat, payung hukumnya, yaitu melalui Perdes itu. Bagaimana kemudian pemerintahan desa bisa membuat peraturan desa terkait inovasi yang dikembangkan menjadi desa wisata, sehingga kemudian pengembangan desa wisata itu bisa terarah. Gitu. Terus kalau ngeliat sekarang berarti Pak Kades tinggal memetik hasilnya dong ya ini ya? Masih jauh. Ya artinya kita harus lebih mengembangkan lagi dan terus berinovasi. Ya. Jangan sampai bosan ya, terus jangan stagnan ya. Harus ada wisata-wisata baru lagi yang dikembangkan sehingga si pengunjung yang datang itu kan apalagi kalau pengunjung pertama datang ke sini ada apa nih, ketika datang lagi minta ada perubahan-perubahan lagi gitu. Makanya kita sekarang si pengunjung itu juga bisa ada atraksi baru, yaitu pertunjukan interaktif angklung. Angklung itu baru ya itu ya wisata ya. Kalau ini satu-satunya mungkin di kita ya di Banten, Desa Cikolet menggagas pertunjukan interaktif. Kalau angklung itu kalau di Bandung itu biasa di Saung Ujo. Tapi di Desa Cikolet hadir juga sekarang pertunjukan angklung. Cloning mungkin dari sana ke sini. Ya, mereka mendatangkan dari Saung Ujo ke sini untuk pelatihannya? Tidak sih, kita ada teman juga dari rekan dari mahasiswa Untirta ya, di bidang mahasiswa seninya dia melatih kita juga. Melatih ke sini, jadi warga-warga di sini, ya, dilatih, anak-anak mudanya mungkin ya, biar dia bisa perempuan laki tuh kan, supaya bisa menunjukkan atraksi. Pak Kades, saya minta pesan-pesan dong untuk masyarakat atau penonton Camat TV nih ke kamera yang sama, Pak Kades. Kesan dan pesannya untuk Camat TV melalui link ini, mudah-mudahan ya desa-desa yang lain juga bisa terus mengembangkan inovasinya, jangan pernah bosan. Sebab inovasi yang dikembangkan ini merupakan sebagai pintu masuk menuju peningkatan indeks desa membangun. Sekarang alhamdulillah di Kabupaten Serang sudah ada 30 lebih desa wisata yang dikembangkan. Dan kita Cikolet menggagas dari awal. Kemarin saja dari desa di Petir, Kadugenep juga sedang menggiat-giat mengembangkan desa wisata juga. Harapannya semua desa di Kabupaten Serang terus berinovasi sesuai potensi yang ada. Dan harapannya juga pemerintah daerah dan ini terutama OPD Kabupaten, saya sepakat sekali dengan Ibu Camat tadi bahwa dengan mendukung desa wisata itu bukan hanya sebatas kata-kata saja, tapi adakan kegiatan di sini, menginap di Desa Cikolet. Saya yakin akan ada kesan-kesan yang lain, akan ada kesan-kesan yang dirasakan sebagai desa wisata di Kabupaten Serang, dan itu mendukung kami dalam rangka menuju kemandirian di desa wisata di Kabupaten Serang. Itu harapannya. Itu mudah-mudahan didengar ya oleh dinas instansi yang lainnya. Kalau rapat atau meeting-meeting tidak perlu jauh-jauh, tapi
7 desa-desa wisata yang dikembangkan sehingga bisa membantu berkembangnya desa-desa wisata tersebut. Untuk pemirsa Camat TV, terima kasih banyak telah menonton kami berdua. Sungguh sangat inspiratif sekali ya ngobrol-ngobrol kali ini dengan Pak Kades. Bertemu lagi dengan saya dengan tokoh selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulu. Kasih ya Pak Kades. Bu.